Kaya letang mineng kanama koskil dengjer. Morning guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan ajak kalian ke Kok Zailau Part 2. Pakai rute yang aku temuin kemarin di belakangku ini. Buat kalian yang belum nonton Part 1, ditonton dulu ya. Nah, bentar lagi kita masuk ya. Tulisannya sih 3 jam. Semoga aman sampai situ. Sampai atas Kok Zailau selama 3 jam. Let's go. Seperti biasa guys, kayaknya hari ini aku sendiri lagi hikingnya. Nggak ada orang. Nah, aku ikutin palang kayak gini nih. 3-4 jam tulisannya. 8 kilo. Nah, yuk. Doain aku guys, semoga aman sampai atas. Karena jalanannya kalau ikutin trail yang ini agak berlumpur, bertanah gitu. Untungnya di jalan aku nemuin tongkat kayu guys. Aku jadiin hiking pole aja. Ngomong-ngomong kesini kalau naik kuda enak kali ya. Cuman sayang dari info yang aku dapat Kok Zailau itu emang buat trekking hiking gini harus pakai kaki. Terus tadi kan di depannya ada gerbangnya ditutup. Jadi mungkin contoh kayak mobil van tua atau kuda hari ini nggak boleh lewat, nggak boleh masuk. Jadi cuma bisa jalan kaki, pakai kaki trekking hiking gini. Kalian yang kesini di musim begini hati-hati ya guys. Jalanannya super berlumpur, super bertanah. Kalau bisa pakai sepatu boots kayak begini. Sama kalau misalnya ada hiking atau trekking pole lebih bagus. Kalian lihat deh, ini pas aku naik di tengah-tengahnya aja bisa ada lumpur kayak begini. Nih. Tapi untungnya di salju-salju ini ada jejak kaki. Jadi aku sedikit tenang karena berarti contoh kemarin-kemarin ada orang yang lewat sini juga, jadi jalanannya bener gitu. Oke, di depan ada pelang lagi. Kok Zailau 7,5 kilo. Berarti dari tadi itu baru 500 meter. Wah, jalanan menuju Kok Zailau-nya banyak turunan guys. Berarti nanti baliknya yang menderita harus mendaki. Tuh turunan semua. Aku juga mau kasih lihat kalian pohon-pohon di sini. Gak kalah cakep. Makanya kalian cintailah alam ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ke hutan buang sampah. Gak diberesin, gak dibawa turun. Kasihan alam kita. Guys, lihat nih, aku makin ke bawah. Gunung semua di depan view-nya. Wah. Oh ya guys, di sini walaupun perginya turun, tapi curam. Jadi kalian kalau ke sini hati-hati ya. Tadi aku baru aja jatuh. Wah guys, serius makin ke bawah makin indah. Salju campur rumput hijau, bagus banget. Lihat deh. Wah. Deh guys, sekarang jalanannya beda lagi. Awal berlumpur, terus bersalju, sekarang berdaun. Isinya daun semua. Unik sih. Baru pertama kali aku lewatin jalan kayak begini. Aku habis jalan kurang lebih 20 menit, tiba-tiba di depan dikayuin gini guys.
Mungkin maksudnya jalanannya ditutup, nggak boleh ke Kok Zailau-nya kayaknya. Di depan ada perumahan sih. Coba aku permisi lewat. Kalau misalnya contoh ditahan, artinya memang jalan ke Kok Zailau ditutup. Aku panik guys, di depan aku ada anjing hitam gede. Serem. Assalamualaikum. Нормально, хорошо. Что, Кореец, да, по нации? Не, я Indonesia. Индонезия? Dan akhirnya pemilik anjingnya keluar guys. Untung aku punya tongkat ini. Terus dia kasih tahu aku cara jalan ke Kok Zailau. Oke, kita lanjut. Habis jalan dari rumah pemilik anjing, ini aku ketemu jalan lagi, diarahin ke sini. Cuman jalanannya juga ditutup. Mungkin hari ini Kok Zailau tuh ditutup, aku juga nggak tahu. Karena aku bener-bener kayaknya sendiri. Jadi aku akan coba jalan 1-2 jam lagi. Kalau misalnya nggak sampai, tolong dimaklumi ya guys. Karena misalnya di gunung begini, sendiri. Terus kayak tadi ada anjing. Terus kelihatannya anjingnya galak. Bahaya nanti. So, stay tune ya guys. Mudah-mudahan sampai. Guys, setelah jalan sebentar aku mutusin untuk balik. Mohon maaf banget. Jadinya batal ke Kok Zailau lagi karena lihat terlalu sendiri, jalanannya juga nggak tahu arahnya kemana, pelang-pelangnya udah nggak ada, nanti kalau aku nyasar bahaya. Mohon maaf ya guys. Habis balik nih aku ketemu pemilik anjingnya lagi, dia suruh aku lewat jalan ini, bisa lihat sungai, jalan 20 menit. Sekalian di sana katanya ada bis. Jadi aku pilih jalan ini. Kadang-kadang kalau berpetualang gini harus cari aman juga. Lebih tepatnya kalau aku sih aku ukur ya. Kalau udah terlalu bahaya, ya udah jangan lagi. Soalnya taruhannya nyawa. Makanya ini aku lakuin ini semua demi kalian guys. Kalian juga jangan lupa support aku ya. Dengan cara like, comment, and subscribe. Ini akhirnya aku udah mau pulang lagi. Bus stop A12. Kata orangnya 20 menit, tapi di pelangnya 45 menit. Anyway, ya udah jalan aja. Sudah nggak tahu juga ini di mana. Ngomong-ngomong, pemilik anjingnya baik banget loh guys. Aku sampai dikasih apel dari pohon gitu, fresh. Lihat deh. Oh, udah banyak nih di kantong aku semua. Jadi katanya dulu legendanya di Almaty itu apelnya gede-gede, bisa sampai 1-2 kilo. Alma itu artinya juga apel guys. Nanti pas pulang baru coba apelnya. Hehe. Jadi tadi pemilik anjingnya tuh udah bapak-bapak, udah om-om. Aku ngomong pakai bahasa Rusia kan, sedikit-sedikit. Soalnya aku juga nggak terlalu bisa. Katanya dia tuh umur 50-an. Tadi aku nggak sempet videoin tuh anjing omnya galak banget, mau gigit aku terus. Aku sibuk berantem pakai tongkat ini sama anjingnya. Serius, anjingnya gede banget, hitam, galak, taringnya banyak, besar, ngeri deh. Nah, tadi tuh aku tuh khawatir kalau misalnya lanjut ke Kok Zailau, terus kenapa-napa lagi, ada binatang buas gitu, gak ada orang, aku gimana? Cuman modal satu
satu tongkat kayu gini. Plus aku sendiri, jalanan ditutup semua. Aku punya feeling tuh sebenarnya Kokzailau lagi ditutup. Tapi aku nggak ngerti juga soalnya kan di sini pakai bahasa Rusia. Jadi ya udahlah. Gini-gini aku masih sayang nyawa aku, guys. Habis juga aku pikir ini kan tempat trekking. Jadi pergi sendiri bisa. Plus kalau mau hire tour guide waktunya terlalu mepet. Jadi kemungkinan nggak dapet guide-nya gitu loh. Sementara aku udah harus balik Indonesia dulu. Anyway, kalian jangan kecewa ya. Ngomong-ngomong, kalau tahu naik bis tembus-tembus ke rumah pemilik anjing, mending aku kesininya naik ke atasnya naik bis ya. Habis itu baru daki ke Kokzailau-nya. Begitu deh. Always exploring, always nyasar. Ya namanya kan belajar ya. Nambah pengalaman. Soalnya banyak hal-hal begini nih, kayak bisa naik bus segala macam, tapi di maps atau online tuh nggak dikasih tahu. Jadi kadang aku ya cuman modal nekat ke tempat-tempat gini. Cuman yang hari ini berkesan sih, aku sampai mau digigit anjing gitu, dua lagi, salah satunya hitam gede bertaring. Tadi itu ada satu kali sebelum aku dikasih apel, anjingnya deketin aku lagi mau coba gigit, bener-bener literally gigit. Udah kayak cuman 1 meter di depan aku kayak udah duel gitu nih pakai kayu ini, pukul, anjingnya bisa menghindar gitu loh, bener-bener kayak kalau udah keukur, kalau one on one pasti aku kalah. Wah gila sih. Makanya itu yang buat aku gak jadi naik ke Kokzailau. Barangkali di atas ada anjing lagi, ada serigala. Terus nggak ada manusia sama sekali. Aku meninggoy di sana nggak ada yang tahu. Ya udahlah, udah. Aku lebih pilih sayang nyawa sendiri. Hebat sih om-om tadi. Aku sih lihat omnya tinggalnya sendiri, cuman dia beternak gitu loh. Terus aku sempat masuk ke dalam, dia bilang dia nernak ayam juga untuk makan. Ya mungkin untuk jadi teman juga ya. Anjingnya 2, gede-gede. Cuman aku nggak tahu kenapa dia biarin anjingnya berkeliaran. Kan aku mau lewat ya, jadi takut. Jadi dia kasih tahu aku rute jalan ke bis, ke bus stop. Aku nggak tahu berdirinya harus di mana. Cuman ada pelang hijau tadi. Udahlah, aku jalan aja. Ada bekas roda juga kan, jadi aku nggak khawatir. Oh, jadi kayak ini biasa orang-orang naik bis lewat sini. Ya udahlah. Tadi om-omnya sebenarnya ngomong pakai bahasa Rusia ke aku. Atau mana aku nggak ngerti kenapa. Dia lagi jelasin kondisi anjingnya. Mungkin ya aku nebak-nebak. Kayaknya anjingnya tuh lagi lapar. Belum dikasih makan. Ya, aku bukan makanan sih, aku manusia. Emang anjingnya makan manusia kan gak mungkin. Sayang sih. Coba pas aku lewatin rumah omnya ada pelang kayak arah ke Kokzailau 4 kilometer lagi. Itu aku masih ya ngomongnya modal nekat lah. Ada arah, ada gambaran berapa kilo lagi. Tapi itu sama sekali nggak ada. Aku takut udah naik, muter sana muter sini, nyasar. Itu aja yang aku takutin.
Udah nyasar, nanti ketemu binatang buas. Gak pulang nanti. Nah, bener nih. Ini sungainya tuh di bawah. Tadi dikasih tahu omnya. Makasih ya om. Tapi ngomong-ngomong aku pikir ada untungnya juga tadi pas aku naik jalan kaki bukan naik bis. Nah ini aku ketemu stick ini. Coba nggak ada stick ini. Aku kayaknya udah digigit deh. Bener kan? Cuman ya tetap aja sih. One on one udah kebaca, udah keukur. Aku pasti kena gigit. Tadi beneran real guys. Dan gak ke video juga. Gak mungkin aku lagi mau digigit, nyawa aku terancam. Aku masih bisa bikin konten. Masih bisa videoin. Nih guys. Ujung jalan bisnya juga ditutup gini nih. Bingungin kan, semua pada ditutup. Apa emang Kok Zailau ditutup hari ini gitu loh. Akhirnya sampai pemukiman warga juga. What a day. Guys, setelah dari Kok Zailau akhirnya aku naik bis pulang. Sampai juga nih di tempat penginapan aku. Thank you yang udah nontonin vlog aku. Walaupun udah 2 kali coba, tetap masih gagal. Gak apa-apa lah ya, yang penting udah coba, udah berusaha. Cuman kalian jangan kecewa ya, karena sebagai gantinya, malam ini habis aku istirahat sebentar, aku akan ajak kalian lagi ke Republik Palace untuk lihat acara Korea. FYI, di Kazakhstan ini ada berbagai macam etnis, salah satunya suku atau etnis Korean. Jadi sebelumnya aku kenalan sama 2 teman aku. Terakhir kali pas main ice skate di Mediu. Mereka adalah Korean Kazakh. Hari ini, malam ini mereka invite aku untuk lihat event Korea di Republik Palace. So, stay tune ya guys. Saat ini udah jam 6 guys. Dan dari tadi hujan. Awet nih hujannya. Dari tadi aku balik istirahat. Wah. Begini nih kalau musim dingin. Lagi mau pergantian musim. Pasti hujan terus. Ngomong-ngomong saat ini aku lagi nunggu taksi untuk ke Palace of Republic. Untuk lihat acara Korean Kazakhnya. Aku udah sampai nih guys. Sekarang lagi nunggu 2 temen aku dulu ya. Tempatnya sebelumnya aku pernah lewat juga kok. Tuh, gede banget. Yang aku tahu Palace of Republic ini emang tempat untuk event-event besar. Dan kali ini ada event Korean Kazakh. Infonya sih Korean Dance ya. Korean Dance Concert. Nanti kita lihat guys. Jadi aku nunggu, lihat deh cuacanya guys. Dari hujan jadi bersalju. 진정한 휴일이 분위기를 사랑의 선사할 그 누나이가. 뜻깊은 저녁에 여러분을 초대하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. Cause all I know is lately she got me wanting more for love. A better way of lately you're not the one I'm dreaming of. Cause I just don't wanna be feeling alone. Jadi mungkin segini dulu guys untuk vlog hari ini. Semoga kalian suka. Thank you Irina dan Daniel udah ajak aku ke event Korea ini. Sampai ketemu lagi ya. Semoga kalian sukses dan sehat selalu. Kalau gitu aku pamit dulu ya guys. Saubol, bye bye.